kelas 10 ada yang namanya kalian mengerjakan di, nggak tahu apakah oleh wali kelas atau oleh masing-masing guru mata pelajaran, kesepakatan kelas. Ya, apakah masih ada? Oke, baik. Sekarang kita rubah namanya itu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas itu? Yang bisa. Apalagi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Tidak boleh lagi. Jadi khusus untuk binatang terjadi dari awal. Jadi kita akan buat kesepakatan kelas ya. Sebetulnya memang harusnya dari awal, karena supaya proses pembelajaran misalnya, ya. Nah, isinya apa sih keyakinan kelas itu? Ya, kalian maunya apa di kelas ini? Ya. Apakah tidak boleh berisik, apalagi tidak boleh main HP, harus datang tepat waktu, apalagi. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang menurut atau pendapat kalian pribadi, kira-kira ketika saya belajar di kelas itu saya nyaman, ya. Kemudian ketika saya melanggar, ada bukan konsekuensi, sebetulnya lebih ke ini sih, menyadari bahwa apa yang sudah saya yakini saya langgar berarti saya salah gitu. Jadi selama ini saya yakini itu tidak konsisten sayanya gitu ya. Ya memang ujungnya ada konsekuensinya, memang pasti gitu ya. Tapi itu ketika memang sudah tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau masih bisa ditoleransi ya tinggal kedepannya keyakinan yang sudah dibuat oleh sendiri dipatuhi juga. Nah, tujuannya apa sih kira-kira? Nah, salah satunya itu disiplin, ya. Disiplin itu artinya sangat luas, ya. Yang paling susah itu adalah disiplin untuk diri sendiri, ya. Itu paling susah, ya. Tapi kalau kita bisa melakukan atau disiplin untuk buat diri sendiri, nanti ketika mau di sekolah, mau di lingkungan kerja dan sebagainya, itu otomatis akan mengikuti. Ya. Nah, salah satu caranya itu ya dengan menyepakati atau membuat keyakinan kelas ini, semoga dengan adanya keyakinan kelas itu jadi terbiasa nantinya. Jadi pun nanti ketika kalian PKL ataupun nanti ketika bekerja sudah terbiasa, ya. Nah, ini tadi berhubungan dengan PKL, mudah-mudahan angkatan yang 11 sekarang semuanya mentalnya lebih kuat loh. Tapi memang Bapak sendiri ya dari 2008 di sini di awal, kemudian tahulah proses yang PKL dan sebagainya. Di awal-awal sebelum pandemi, terutama sebelum pandemi itu kita bicara TKJ saja ya. TKJ itu kan baru dari 2015 angkatan pertama. PKL-nya di kelas 11, berarti 2016-17 lah. Nah, PKL itu masih nyebar kemana-mana jauh lah, dari ada yang Medan ada, Cirebon ada, Bandung pun ada, gitu ya. Dan sejak pandemi itu mulai itu berubah pola pikirnya, nggak mau jauh dari yang namanya Majalengka. Ya. Sebetulnya kita juga tidak ingin kalian berada di tempat yang kita susah untuk mengontrol, ya. Tapi dunia usaha, dunia industri itu jumlahnya terbatas kalau hanya lingkupnya hanya di
ini bukan bicara hanya masalah SMK Palasa saja. Tiap tahun itu pasti sekolah lain, terutama yang jurusan TKJ itu hampir semua SMK itu ada. Dan terkadang jadwal pelaksanaan PKL-nya bersamaan. Ya, jadi mudah-mudahan tahun ini tidak banyak yang terlalu banyak permintaan apa pengennya di dekat rumah saja, apa pengennya di desa aja, Pak mau pindah nggak kuat dimarahin mulu, bla 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 bla, ya. Baru sehari 2 hari. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, mudah-mudahan ada yang berminat. Misalkan, ya contoh kemarin Bapak biasa langganan kita PKL di Cirebon itu udah ditanyain lagi, Pak kenapa sekarang anak Palasa nggak ada yang kesini? Karena kita masih terima. Di Cirebon, di nama toko komputer sih memang namanya enggak komputer atau Pak Rayanan, ya kota. Bapak kalau dicari tepung diba kan ada di Cirebon itu kan bagian makan. Kalau buat PKL yang ada. Ya nggak masalah, tidak apa-apa. Masalahnya berapa tahun belakangan sejak setelah pandemi penempatan PKL itu kebanyakan hanya di sana Majalengka, dan itu pun ketika sudah ditempatkan 1-2 hari sudah kita pindah. Ya, nah makanya kenapa Bapak di awal tadi mudah-mudahan mentalnya lebih kuat. Ya, ingat nanti setelah keluar dari sini kalian akan betul-betul bekerja di dunia yang sebenarnya. Lebih kejam lah daripada PKL mah. Ya, PKL mah di sana kalian masih dianggap anak magang, gitu ya, masih punya dibimbing, masih ini. Kalau udah bekerja itu udah. Ya. Jadi kalau misalkan dari sekarang kalian tidak melatih banyak hal, nanti pas keluar dari sini kemudian bekerja ya mentalnya masih lemah, masih ya sedikit ngambek gitu ya, ya akan pernah betah bekerja di satu tempat. Ya, jadi ini mungkin bisa jadi pemikiran buat kalian lah. Ingat sekarang itu zaman sangat jauh berbeda, di mana pekerjaan semakin menyusut. Dan kalian sudah tahu lah teknologi medsos kemarin heboh di TikTok Shop ya, pedagang blok M atau Tanah Abang komplain gara-gara TikTok Shop ya. Ya itu salah satunya ya. Jadi hilang kerjaan orang itu gara-gara bukan teknologinya sebetulnya gitu ya. Dan memang kenyataan zamannya seperti itu sekarang gitu ya. Cukup dalam berdagang melalui HP, kirim barang, orang yang membelanja juga hanya melalui HP dan sampai gitu ya, padahal capek-capek sana tapi ya efeknya gitu. Nah begitu juga nanti pekerjaan, makanya harus ya mungkin harus jadi pemikiran buat kalian usaha ke depan seperti apa. Cuman jangan terlalu jadi malahan tambah stres jadinya gitu ya. Berusaha cari solusi bagaimana meningkatkan kompetensi diri. Oke, baik. Ini sedikit Bapak bagikan kalian. Silakan kalian mau menuliskan apa untuk keyakinan di sini. Hah? Ya gantian aja. Ya, gantian saja. Nanti kalau kita sebetulnya kalau keyakinan kelas itu intinya adalah kalimatnya nggak usah panjang-panjang lah. Dan intinya adalah mungkin nanti bakalan ada yang sama gitu ya, ada yang sama, nanti kita cek lagi semuanya apakah ada yang sama, nanti kita simpulkan dari 35 yang hadir 33 dan isinya apa saja gitu. Nanti kalau yang sudah boleh kalau mau ditempel di depan. Bapak jadi panitia Apa? Apa? Nggak tahu. Bapak aku boleh tanya? Boleh. Katanya keberangkatan itu dari tingkat dulu. Oh Ya, belum tahu keberangkatannya dari berapa, tapi yang jelas
boleh misalkan punya saudara, punya kenalan yang bisa menerima untuk tempat tinggal ya bagus, bisa diusulkan di sekolah. Kalau tidak, yang nanti kelas 12 itu masih ada beberapa jadi ada kemungkinan kalau misalkan nggak jadi berarti semester kalian nanti di kelas. Jadi kalau misalkan sama saja keyakinan kalian sendiri membuat aturan untuk kelas ini ketika di mapel Bapak, gitu ya. Kebetulan Papa nggak bawa. Boleh minjem ke teman. Ya, Pak isinya apa gitu ya? Ya, kalau kalian sebagai siswa tugasnya apa? Tidak usah dikasih nama, tidak apa-apa.
di bonas-bonas tuh. Panik. Panik. Dilarang apa? Dilarang memfoto orang lain celaka. Akhirnya terpuji ya. Iya. Saya masih obi. Udah. Siapa? Udah. Spidol tidak ada ya. Ada di kelas ya spidolnya? Baik. Aduh, lagi. Baik. Ini nanti wah, dari Bapak sama. Mana Bapak? Dilarang foto. Menghargai teman dengan segala perbedaannya, menjalankan piket sesuai jadwal yang sudah ditentukan, dengan berdoa sebelum belajar. Tidak boleh bermain game. Saat pembelajaran. Udayakan salah. Jangan berisik. Menggunakan saat menjelaskan. Tidak boleh berisik, tidak boleh kata kasar. Memakai seragam lengkap dan rapi, menghormati guru sedang mengajar, tidak membawa sampah di kolom meja. Kebiasaan tuh, saja tuh. Rapi. Dilarang berantem, menghargai, saling menjaga perkataan, kata tepat waktu, tidak berisik, menjaga ketenangan, dilarang memfoto orang datang ke tempat waktu, tidak boleh berkata kasar. Ayo, ambil bukti. Capek sama Pak. Ayo salat zuhur berjamaah, jangan takut mereka. Siap. Jangan nangis ya bro, ya. Baik. Ini dari beberapa. Yang pertama, jangan berisik ya. Kebanyakan itu pertama. Jadi mungkin lebih tepatnya saling menghargai ya. Karena dengan kalau kita berisik berarti orang lain terganggu. Pembelajaran. Jadi saling menghargai kemana. Kedua, jangan nangis berarti jangan cengeng. Apalagi tidak boleh makan sembarangan, nanti jangan buang sampah sembarangan berarti menjaga. Ada berapa tuh? 3 ya. Perhatikan dulu kita sedang menjalankan sama ya, jangan faktor atau saling menghargai ya. Lagi tidak berisik, budayakan salam sama. Budayakan Mas. Di
Disiplin, tadi datang tertampil. Datang tepat waktu. Menghormati guru berarti, nah ini saling menghargai tadi, jaga kebersihan, datang berwaktu atau disiplin waktu. Berarti kalau jangan menangis, kalau secara garis besar itu paling itu ya, apalagi? Sholat maksudnya ke Kewajiban. ya. Ya, itu ya. Jadi yang kedua ayo sholat zuhur berjamaah, jangan takut naik kabur. Ya. Betul gini. Kenapa kita dianjurkan berjamaah itu? Pahalanya ya 1 dibanding 7. Memilih yang mana? Jadi mana-mana juga orang pengennya yang gede gitu ya. Makanya ya tinggal kitanya aja mau tidak gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk kelas 11 kaji 1 tadi saling menghargai, disiplin waktu, jaga kebersihan. Apalagi? Saling menghormati, menghargai sudah masuk belum? Beda ya? Oke, saling menghormati. 4 cukup nih. Hah? Main? Oh iya. Tadi ada ya, dilarang bermain. Ketika belajar. Ya. Itu ada 5. Saling menghargai, jaga kebersihan, saling menghormati dan tidak bermain game ketika pembelajaran. Ya. Terutama di HP nih. Terutama di HP, jadi Bapak juga sehari habis berapa jam sih kalian pegang HP itu? 3 jam. 3 jamnya itu yang nggak pegang nih kayaknya. Ya. Karena tidur, gitu kan? Ya. Sampai jam 3 kan apa? Sampai jam 3. Pagi. Belum. Iya, kalau enggak iya, nonton drakor sih. Jadi lebih baik nggak jajan daripada nggak punya kuota ya. Iya, Abdul. Ya, gimana? Jajan sih, Jadi gini. Sebetulnya kenapa ada istilah sebetulnya bukan perangkat, bukan teknologinya yang nggak benar gitu ya. Dan kalau teknologi mah gimana yang makainya, gitu kan? Tinggal kaliannya saja. Dan gimana untuk kenyamanan kita di kelas? Jadi kalau memang tidak ada instruksi untuk menggunakan HP-nya, nanti juga sama nih. Saya dari awal, kalau Bapak dengan kalian kan dari semester kemarin, jadi memang masih lebih kebanyakan santai Bapak sih. Ya, kalian main HP ya silahkan. Masih main HP tegur sekali, ya habis itu main lagi. Jadi kalau masih masih bisa ditoleransi mah nggak masalah. Tapi kalau memang asalkan intinya ini, apa yang Bapak sampaikan itu kaliannya paham, ya. Jadi jangan sampai udah main HP, ditanya pelajaran yang nggak paham ya. Buat apa? Bapak bela-belain buat di lab, udah aja di kelas seharian 4 jam sama Bapak pelajarannya main HP, main game.
Mau? Ya rugi siapa? Ya rugi kalian sendiri. Karena ingat, kalian di sini hanya 3 tahun. Setelah itu udah di rumah gitu ya. Yang bekerja, yang melanjutkan. Nah, jadi ya pengangguran gitu kan. Jadi kesempatan untuk belajar terutama praktek nih. Praktek itu tidak setiap saat. Jadi itu sekali lagi salam menghargai, disiplin waktu, saling menghormati, jaga kebersihan. Nah, 4 bagaimana? Saling mengisahkan. Boleh. Ya, cuman ya tergantung pribadi ya. Ternyata kan ada orang yang tidak suka gitu ya. Nah, tidak suka diatur gitu ya. Nah, sebagainya. Tapi ya, tidak apa-apa lah sebagai, terutama kalau masalah sholat bukan masalah ibadah, saling mengingatkan nggak apa-apa. Baik, itu untuk yang 1. Nanti untuk yang 6 lagi sama. Karena ini harus dari awal, ya. Kita lanjut ke materi.